Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi ibadah kita hari Sabtu. Bila kita semua dipersiapkan untuk menerima yang lebih baik. Mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga dalam Kristus Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami ada, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kesempatan yang daripadamu ya Tuhan. Biarkan kami peroleh lebih lagi dan untuk mempermuliakan nama-Mu lebih lagi, bahkan juga untuk terus merenungkan kebaikan-Mu dan mengikuti perintah-Mu. Tuntun terus Tuhan, hamba-Mu secara pribadi, umat-Mu, jemaat-Mu yang sudah siap mendengarkan firman-Mu. Biar kami semua diperlengkapi, diurapi ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa diajar, bisa dididik lebih lagi, sehingga kami bisa masuk dalam kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan, sucikan, bahkan juga sembunyikan belakang salib-Mu. Mari ya Tuhan, Kau yang berfirman, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi saudaraku, salam semuanya. Saya percaya saudaraku ya, setiap kita pasti punya doa ya saudaraku. Jadi kalau kita ya diperhadapkan apapun saat ini, saudaraku, ingat firman Tuhan. Seperti apapun keadaan kita, ketika kita mau berseru, kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan, Tuhan itu, Allah kita itu setia dan adil. Yang mau mengampuni, yang mau mengasihi. Jadi kalau saudaraku sekalian hari ini menghadapi tantangan yang begitu berat, keadaan yang begitu sulit, Tuhan kita gak pernah mengecewakan saudaraku ya. Tuhan kita gak pernah terlambat menolong, gak pernah mengecewakan. Dia selalu peduli, bahkan menolong tepat pada waktunya. Jadi kalau saudaraku, ingat saudaraku ya, ingat firman Tuhan ya. Kalau kita diingatkan ya, kita itu dari gelap pindah kepada terang. Ya, bahkan dari dalam gelap kita itu bisa keluar. Nah, tentu hari ini juga sudah lebih baik daripada yang kemarin. Sebelumnya maksud saya. Dulu kita dalam kegelapan aja dibawa keluar, saudaraku. Dipindahkan kepada terang. Nah, kalau kita sekalian bisa menghargai, bisa memahami bahwa Tuhan aja memindahkan kita dari gelap kepada terang, tentu hari ini juga seperti apa keadaan kita. Dan kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa, mau mengaku dosa, saudaraku, kita tentu bisa keluar. Amin, saudaraku ya. Saya mengajak saudaraku sekalian, jangan menjadi yang sepertinya hidupnya itu selesai karena keadaan kita. Kita yang ditebus, saudaraku, itu dipersiapkan untuk hal yang baik. Bahkan ada rencana Tuhan untuk dibenarkan, untuk dipermuliakan, bahkan juga untuk menjadi yang sulung. Berarti rencana Tuhan itu gak pernah berhenti buat kita. Asal kita juga mau meresponi. Asal kita juga mau mendengar, saudaraku ya, apa sih kehendak Tuhan, apa juga rencana Tuhan. Bahkan kalau kita bisa mendengar, saudaraku, kita tidak mengeraskan hati, tentu firman Tuhan itu akan hidup sama kita. Dan kita juga akan bisa mengalami keadaan itu yang lebih baik. Jadi ingat hari ini, dari gelap pindah ke dalam terang. Dari gelap kita sekarang udah di tempat yang terang. Artinya kita semua udah ditebus. Kita semua udah dipindahkan. Jadi jangan lagi, saudaraku, yang mudah berbuat yang gelap tadi. Jadi jangan mudah berbuat dosa maksud saya. Tapi harusnya kita susah berbuat dosa. Tapi lebih mudah berbuat yang baik. Gimana caranya? Ya karena kita tahu Tuhan kita sudah melakukan semua bagi kita. Sudah mau membebaskan kita. Bahkan sudah menebus kita. Jadi tinggal kita sekarang. Gimana kalau kita udah ditebus? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita udah dipindahkan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan tetap tinggal di tempat semula? Atau bahkan mungkin juga akan kembali? Nah, itu saudaraku ya masalahnya. Banyak sih yang menurut saya sudah menerima kasih karunia Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi ingkar janji. Banyak, ya, banyak. Bahkan gimana orang bersaksi. Orang bersaksi menggebu-gebu, saudaraku ya. Tapi untuk hidup di dalamnya belum tentu. Belum tentu bisa hidup terus-menerus. Belum tentu bisa ada di posisi itu terus-menerus. Untuk itu, kalau kita mengingat bahwa kita udah
dipindahkan dari dalam gelap kepada terang, sudah ditebus saudaraku, tentu kita nggak akan kembali ke belakang. Nggak akan melihat ke belakang, nggak akan kembali ke belakang untuk hidup di sana, untuk di tempat yang tidak baik, yang di situ hanya ada penderitaan. Nah, kalau sekarang apakah nggak ada penderitaan? Saudaraku, ada. Tetapi kita lihat dari firman ini ya. Saudaraku, kita buka dari Mazmur 107. Di sini dikatakan nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Saudaraku, dari judul perikop aja ini sudah nyanyian syukur. Orang-orang yang ditebus Tuhan itu harusnya ngapain saudaraku ya? Harusnya nggak lagi berbuat dosa. Harusnya orang-orang yang sudah ditebus Tuhan itu harusnya bersyukur. Berterima kasih. Jadi jangan disia-siain. Ya, kenapa? Karena memang kita udah dipindahkan. Kalau saudaraku sampai hari ini masih juga melakukan hal-hal yang kurang baik, tentu saudaraku nggak bersyukur kepada Tuhan. Atau masih juga jahat, berarti nggak bersyukur sama Tuhan. Jadi bagaimana kita harusnya? Ya kita harus memuji Tuhan karena kebaikannya. Kita lihat di sini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, perhatikan di sini. Ya, ini ayat 1 ini sudah harus kita pegang. Bahwa Tuhan bukan sekali, tapi selama-lamanya. Jadi kalau saudaraku udah dipindahkan, sudah ditebus, selama-lamanya udah milik Tuhan. Selama-lamanya kita udah ditebus. Jadi kitanya jangan yang mau ke sana lagi. Jangan yang mau pindah lagi. Jangan mau balik yang gelap lagi. Tapi sudah harus tinggal mengucap syukur. Sudah harus tinggal bahwa Tuhan sudah selesaikan. Tuhan udah pindahkan, udah putuskan. Bahkan kita ini tinggal apa saudaraku? Bersyukur. Ingat Tuhan setia. Nah kalau kita perhatikan saudaraku ya kita bisa lihat masing-masing ya. Di kitabnya masing-masing. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebus dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudaraku, ini kita sudah bisa lihat ya. Kalau di sini ya kita ada ya ucapan syukur. Kenapa? Ya kita sudah bisa lihat dari mana aja kita ini sudah ditebus. Sudah dikumpulkan. Dari suku apa aja. Ya, dari daerah mana aja. Dan kita ini sudah sungguh-sungguh menerima penebusan itu. Kasih karunia itu. Dan kalau kita tidak mengerti. Mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang kita harus kerjakan saudaraku ya. Apakah kita yang. Maksud saya begini. Apakah saudaraku mau. Terus mengikuti yang salah. Mau mengikuti yang gak benar. Padahal Tuhan udah membenarkan kita. Apakah saudaraku masih mau gelap? Padahal sudah kita ini sudah diterangi. Apakah saudaraku juga masih mau hidup seperti dulu? Penuh dengan kecewa, penuh dengan kepahitan, sensitif, mudah tersinggung, bahkan pikiran-pikiran negatif. Bahkan gak jarang juga jahat. Nah ini saudaraku ya. Apakah saudaraku tidak mengingat bahwa Tuhan sudah melakukan semua itu bagi kita. Supaya kita tidak lagi ada di sana. Tidak lagi di posisi yang gelap. Tapi kita sudah harus pindah. Harusnya kita sudah pindah. Nah kalau kita sudah pindah. Tentu kita nggak lagi mau mengerjakan yang dulu-dulu. Yang masih dikerjakan waktu masih dalam gelap. Nah kalau sekarang saudaraku ingat hari ini harusnya. Oh saya sudah ditebus, saya sudah dipindahkan Tuhan. Bahkan dari gelap sampai terang sudah Tuhan buat kita sekarang. Udah posisi yang berbeda. Nah kalau sudah mengingat itu harusnya di sini kita lihat. Nah, itulah awalnya saudaraku yang mengingat dari mana kita. Ya, dari mana kita. Sehingga kita ditebus Tuhan. Kita dipindahkan Tuhan. Itulah Tuhan yang menyatakan saudaraku ya. Tuhan yang baik bukan kita, saudaraku ya. Tuhan yang mengasihi bukan kita. Tuhan yang mau berkorban bukan kita. Jadi kalau kita nggak bersyukur keterlaluan, saudaraku ya. Kalau kita nggak mengingat kebaikan Tuhan, waduh, parah banget, saudaraku ya. Tuhan udah melakukan semua, Tuhan udah buat semuanya, terus kita ini masih terus bersungut-sungut, terus berbuat yang nggak baik, saudaraku. Padahal harusnya kita tinggal bersyukur. Padahal harusnya kita tuh tinggal berterima kasih.
Tuhan baik banget. Siapa dulu kita dan siapa sekarang kita. Nah, apakah saudaraku ya masih enakan yang dulu? Nah, ini dia saudaraku ya, berarti belum pindah. Kalau saudaraku sudah pindah harusnya. Oh, terima kasih Tuhan. Gak bisa mengukur. Kita hanya tinggal bersyukur, Tuhan baik banget. Siapa saya, dari mana saya, keturunan apa saya. Lalu Tuhan tebus, Tuhan pindahkan. Saudaraku ingat, apakah di sini nanti akan masuk ke dalam kehidupan saudaraku? Seperti apa nanti? Dan akhirnya saudaraku baru berdoa setelah kejadian. Nah, kita lihat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka bersuruh-suruhlah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tujuan Tuhan supaya kita ini mengucap syukur. Jadi, saudaraku, ingat, kalau kita mau menyadari dari mana asalnya dan siapa kita, lalu Tuhan tebus, Tuhan pindahkan, lalu di sini ketika saudaraku mungkin haus, lapar, dan saudaraku datang sama Tuhan, ya, Tuhan berikan semua itu, bahkan juga dibawanya ke jalan yang lurus. Saudaraku, sebenarnya ini, saudaraku, kita bisa lihat loh, ini yang awal manusia banget, saudaraku ya. Yang lapar haus itu siapa sih? Ya, biasanya kita ini kalau udah ngomong lapar dan haus, waduh, itu biasanya sudah gelap, saudaraku ya. Dan di sini kalau kita mau, saudaraku ya, datang sama Tuhan, inilah yang pertama. Kita harus tahu asal-usul kita, tempat kita yang dulu dan tempat kita sekarang. Ya, posisi yang dulu dan posisi sekarang. Harusnya inilah yang harus kita sudah bisa syukuri. Lalu kalau saudaraku mungkin gimana waktu lapar, haus, dan inilah supaya saudaraku kita menyadari semua tujuan Tuhan itu supaya kita mengucap syukur. Kenapa? Karena setiap masalah kita, setiap keadaan kita, mulai dari yang berdosa, yang lapar ya, terus kita datang, saudaraku, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menjawab, bahkan kita dibawa jalan yang lurus. Artinya Tuhan apa? Tuhan meluruskan keadaan kita. Tuhan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kalau diluruskan berarti gimana dong? Berarti kita akan dibawa ke tempat yang lebih baik. Untuk itu kok saudaraku mau mendengarkan ini, perhatikan ya saudaraku ya. Ya, perhatikan step-stepnya. Ya, kita lihat di sini gimana kasih setia Tuhan. Gimana kebaikan Tuhan itu. Kalau saudaraku nggak berterima kasih, nggak bisa bersyukur, waduh, keterlaluan. Padahal di sini kalau kita mau datang, seperti apapun keadaan kita. Kalau dibilang dari gelap ke bawah yang terang, dari yang terbelenggu dibawa kepada yang lepas, artinya seperti apapun itu, kalau kita mau datang, saudaraku ya, dosakah, masalahkah, lalu kita mau datang sama Tuhan, Tuhan menjawab. Kenapa? Karena tujuan Tuhan itu tadi, saudaraku, supaya manusia itu bisa mengucap syukur, bisa memuji-muji Tuhan, bahkan terlebih lagi apa? Bisa bersaksi. Itulah saudaraku ya, sudah ada pertama, kedua. Biarlah mereka, ayat 9 ya. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Nah, ini tadi saya lanjutkan ya. Jadi dipuaskannya jiwa yang dahaga. Jadi dikenyangkan dengan kebaikan. Jadi saudaraku, kenapa? Karena Tuhan memang benar-benar bisa menjawab sekalipun kita itu seperti apa. Karena kita itu dipuaskan. Jadi yang lapar, yang haus justru itu yang dipuaskan. Makanya kalau saudaraku balik lagi, mengingat lagi kebaikan Tuhan. Apa sih saudaraku yang bisa kita berikan buat Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan selain kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan aja semua ini. Karena kasih karunia Tuhan aja semua ini. Kita gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa menuntut apa-apa. Selain kita hanya bersyukur. Apapun keadaan kita, saudaraku ya. Kalau kita mau, di sini Tuhan akan menjawab.
Dan Tuhan sudah menyatakan dipuaskannya. Ya, dipuaskannya. Dengan apa, saudaraku? Jiwanya yang dahaga. Jadi justru yang dipuaskan di sini bukan sekedar minum, bukan sekedar makan. Jiwa kita loh, saudaraku. Jiwa kita. Kalau ngomong udah jiwanya ini diperbaiki, saudaraku. Jiwanya sudah dipuaskan. Mau ngapain, saudaraku ya? Ya, mau ngapain? Kenapa? Karena memang sudah Tuhan bebaskan. Tuhan berikan, maksud saya, yang melebihi daripada makan minum. Yang Tuhan berikan melebihi dari apa yang kita butuhkan. Kalau ngomong dipuaskan itu, saudaraku, berarti semuanya. Ya, semuanya sudah diberikan sama Tuhan. Jadi inilah awalnya, saudaraku ya, kita mengenal Tuhan aja, saudaraku, kita udah harus bersyukur. Apalagi kita tahu ditebus. Maksudnya gini, dipindahkan dari gelap kepada terang. Udah tahu ditebus. Bahkan dosa pun kalau berdoa dijawab. Seperti apapun keadaan kita, kalau kita mau datang sungguh-sungguh, saudaraku. Mau datang, mau sungguh-sungguh bersujud sama Tuhan. Mau sungguh-sungguh datang tunduk sama Tuhan. Saya percaya, saudaraku ya, kalau kita ini semuanya masih akan memperoleh jawaban dari Tuhan. Apapun jawabannya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang melepaskan. Tuhan yang menebus. Untuk itu setiap kita, saudaraku ya, jangan sampai saudaraku berpikir ya, kalau saudaraku bisa sendiri, itu maksud saya. Jangan saudaraku, oh sekarang saya udah bisa sendiri. Lalu saudaraku karena udah semua bisa sendiri, beli sendiri ya, semuanya udah bisa. Lalu saudaraku berpikir, oh saya udah bisa semua sendiri. Saudaraku ingat, nggak ada satupun yang dari kita, saudaraku. Kita itu nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ya, untuk itu kita yang sudah mengenal Tuhan harusnya mengingat kebaikan Tuhan. Jangan main-main. Kenapa? Karena kalau kita nggak ingat ya berarti bisa aja hilang. Bisa aja kita nggak ada di posisi yang harusnya menerima. Dan saudaraku perhatikan di sini ya. Kalau kita diperlihatkan dengan ayat-ayat ini. Supaya saudaraku sekalian bisa memahami dan bisa mengingat kembali akan kebaikan kasih setia Tuhan. Jangan sampai saudaraku lupa diri. Jangan sampai saudaraku nggak tahu diri juga. Gitu. Udah lupa diri, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih lagi. Padahal harusnya kita ini tinggal terima kasih Tuhan. Tinggal memuji-muji Tuhan. Tetapi biasanya kalau sudah diberi, sudah mendapatkan, lupa. Ya, kenapa? Karena semua udah bisa sendiri. Saudaraku tanpa sadar bahwa semua itu hasil daripada pemindahan, penebusan, pemberian Tuhan yang memuaskan kita. Kita lanjutkan saudaraku ya. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Saudaraku, ini kebaikan Tuhan enggak sekedar dahsyat, saudara. Benar-benar dahsyat. Kenapa saya katakan begitu, saudaraku ya? Begitu orang terbelenggu dalam kegelapan. Begitu orang terbelenggu dalam kesusahan. Ya, terbelenggu dalam pintu-pintu. Terkurung dengan keadaan yang begitu sulit. Dan saudaraku ya, perhatikanlah di sini ya saudaraku ya. Seperti apa. Tetapi semuanya ini terjadi. Bisa saja saudaraku karena pemberontakan kita. Karena ketidaktaatan kita. Karena kebebalan kedegilan kita. Bisa saja. Jangan saudaraku kadang-kadang gini. Kalau menghadapi masalah. Lalu saudaraku dikatakan kita lagi gak baik, saudaraku marah. Gak apa-apa saudaraku. Kok dibilang orang berdosa, jangan marah. Kok dibilang kita ini orang gak benar, jangan marah.
nggak taat, berontak, sombong, tinggi hati. Jangan marah. Lebih baik iya diakui. Tetapi ingat, Tuhan itu penuh keadilan. Kasih setianya selama-lamanya. Jadi sekalipun saudaraku, demikian hidup kita. Ya, bobrok hancurnya seperti itu. Dan seperti apa? Ya, akhirnya inilah cara Tuhan. Kita ini ditundukkan Tuhan dengan berbagai macam cara. Kadang-kadang ditundukkannya lewat apa? Lewat sakit penyakit. Ditundukkannya lewat apa? Lewat masalah rumah tangga, lewat masalah ekonomi, lewat masalah anak, lewat masalah suami istri, lewat masalah macam-macam. Nggak bisa terbatasi. Tetapi ingat saudaraku ya, seperti apa sekarang yang membuat saudaraku sengsara, menderita, kecemasan itu semuanya terjadi. Dan saudaraku tanpa mengakui bahwa oh ya itu perbuatan saya. Saya lupa diri, saya sombong, saya nggak baik, saya ini jahat, saya ini suka menghakimi, saya ini suka mendikte, saya suka protes, suka memberontak, macam-macam. Dan saudaraku itu nggak, maksud saya nggak bisa dipungkiri. Atau saudaraku bukan berarti kok sudah kenal Tuhan lalu saudaraku langsung oh saya sudah baik. Secara Tuhan benar-benar memindahkan kita kepada yang baik. Tetapi kitanya ini kadang-kadang yang belum mau mentaati. Untuk itu kalau saudaraku menyadari hari ini juga. Saya menderita karena saya bandel. Saya menderita karena saya berontak. Karena saya nggak taat. Karena saya salah. Ya, waktu bekerja mungkin kotor. Waktu hidup mungkin nggak baik. Dan apapun yang dilakukan nggak baik. Walaupun udah bertobat. Walaupun Tuhan udah tebus. Walaupun semua udah diselesaikan. Tetapi masih tetap hidup dengan cara yang salah. Dan saudaraku sekalian harus kita pahami itu. Harus kita sadari itu semua. Kenapa? Tuhan kita ini menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Kenapa? Itulah Tuhan membuktikan setia. Makanya kalau saudaraku tidak merasakan Tuhan baik, enggak merasakan Tuhan setia, disinilah kita saudaraku ya harus bisa tahu masalah demi masalah, keadaan-keadaan. Ternyata itu supaya kita bisa tunduk. Dengan tunduk justru di situ kita bisa tahu bahwa Tuhan ternyata menundukkan supaya kita tahu berterima kasih, bersyukur. Tapi ingat sebelumnya, seperti apapun kita, kalau kita mau berseru-seru dikatakan, kita mau datang kepada Tuhan, ya jangan lupa ya saudaraku ya, berseru-seru ya di sini nanti dari awal itu, saudaraku kita lihat berseru-seru dari 6 di sini yang seperti apa keadaan kita mau berseru-seru. Lalu di sini juga saudaraku ayat 13 juga mau berseru-seru. Sudah yang kedua saudaraku kita bisa lihat bagaimana kita ini saudaraku ya. Jangan kira kalau saudaraku udah baik Tuhan udah baik, ya udah kita diem aja. Nanti juga baik sendiri. Saudaraku, Tuhan mau kita ini juga menjadi orang yang tahu diri, menjadi orang yang sadar, mengakui, menganggap ada Tuhan. Itulah maunya Tuhan saudaraku ya. Lalu juga dengan itu kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu bukan terlibat lagi. Tuhan itu yang mengerjakan semua dalam kehidupan kita. Dan kita pantas menghormati, pantas bersyukur, pantas beribadah. Supaya dengan apa yang kita lakukan itulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan di situ saudaraku ya orang-orang percaya supaya benar-benar melihat bahwa hidupnya sungguh di tangan Tuhan. Hidupnya sungguh karena Tuhan. Untuk itu patutlah kita bersyukur dalam segala keadaan. Kenapa? Karena sejahat apapun itu kita. Walaupun kita ditundukkan dengan berbagai macam masalah. Tetapi saudaraku kita mau berdoa. Kita mau berseru-seru. Kita mau datang sama Tuhan. Tuhan mau jawab. Jadi untuk orang percaya, sekarang tinggal begini, mau berdoa atau tidak? Mau berseru-seru apa tidak? Mau datang sama Tuhan atau tidak? Kalau saudaraku mau, Tuhan masih punya cara untuk mengubah. Tuhan masih punya jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan yang punya belas kasihan.
Jadi ingat ya saudaraku, ini seperti apa ya. Kalau yang kedua karena pemberontakan kita. Kalau yang awal mungkin kita belum tahu. Tetapi yang selanjutnya udah tahu tapi memberontak, nggak taat. Seperti itu pun Tuhan masih mau mengampuni. Tapi kepada siapa kita? Maksud saya gini, siapa yang mau datang? Gitu loh. Siapa yang mau berseru-seru? Karena saudaraku, bukan berarti kalau udah tobat langsung apa? Ya nggak usah banyak doa lah. Doa sekali-sekali aja saudaraku. Berseru-seru. Berarti harus rajin, semakin berseru-seru. Harus tambah-tambah dan terus tambahin doa kita. Supaya kita bisa mengerti. Dan kita menjadi yang menyadari ketika kita mendapatkan segala sesuatu. Oh iya Tuhan baik. Oh Tuhan yang mengerjakan semua. Oh ini. Maaf saudaraku. Karena belas kasihan Tuhan. Ini semua karena Tuhan saja. Nggak ada yang lain. Jadi kita harus tahu itu saudaraku ya. Kita lihat di sini ya. Karena apa? Sampai semua pintu-pintu tembaga dihancurkan. Oh dahsyat saudaraku. Kenapa saya bilang dahsyat? Seperti apa masalah saudaraku hari ini? Apakah palang pintu, belenggu-belenggu semua udah membuat saudaraku nggak bisa apa-apa? Tapi maukah saudaraku datang berseru-seru kepada Tuhan? Sampai akhirnya semua itu dihancurkannya untuk melepaskan kita. Saya percaya saudaraku ya, kalau kita yang mau seperti ini ternyata masih ada jawaban. Ya, sekomplit apapun masalah kita, seberat apapun, Tuhan masih punya jawaban. Tapi siapa yang berseru ya dan mau bersyukur kepada Tuhan akhirnya ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab melakukan kelakuan mereka yang berdosa. Ya saudaraku perhatikan di sini. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Kurang apa nih saudaraku ya? Kalau tadi seperti apa ya? Palang-palangnya udah seperti apapun itu. Tali-talinya, belenggu-belenggunya seperti apa. Ini sudah sampai di mana saudaraku ya? Udah disiksa, bahkan udah sampai di ya mereka dari liang kubur. Udah dari liang kubur. Kalau udah dari liang kubur maksudnya udah bangkit saudaraku ya. Udah dihidupkan kembali. Itu seperti itu pun saudaraku. Padahal semua itu karena apa? Karena kelakuan kita. Ya. Semua itu karena kelakuan kita. Pemberontakan ketidaktaatan. Tapi Tuhan masih mau saudaraku ya. Tuhan masih mau menolong. Dan perhatikan saudaraku ya. Kalau kita nggak mengerti saudaraku. Karena di sini dikatakan ya. Kalau dibilang. Di sini mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban, syukur menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, saudaraku lihat tujuan Tuhan apa? Ya, supaya kita mengucap syukur karena perbuatan-perbuatannya. Nah, di sini supaya mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Saudaraku, tujuan Tuhan luar biasa. Makanya kalau saudaraku tidak mengingat, ya, sementara Tuhan sudah melakukan semua itu. Betapa ruginya kalau kita nggak berdoa. Padahal sekalipun kita ini seperti apa lesunya, lemahnya, beratnya ya saudaraku ya. Belenggu-belenggu kesusahan-kesusahan karena apapun ya. Tuhan masih mau jawab. Tuhan masih mau dengar. Jadi kalau berseru-seru ternyata disitulah Tuhan bisa menghancurkan apa saja. Bahkan di sini sekalipun dari liang kubur saudaraku ya. Masih Tuhan mau jawab.
Kesesakan kita ini sudah sampai di liang kubur. Kalau tadi kan masih di dunia ya saudaraku ya. Ini udah sampai liang kubur pun Tuhan masih mau jawab kenapa. Supaya kita bersyukur dan mempersembahkan dengan sorak-sorai. Jadi tujuan Tuhan kita ini supaya kita selalu bersyukur saudaraku ya. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya, mempersembahkan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan ini sudah memberi kita kesempatan hidup, ya, kelepasan hidup, bahkan jawaban untuk hidup, kebutuhan hidup semuanya. Kalau saudaraku sampai hari ini, saya nggak ngerasain apa-apa. Kenapa? Karena saudaraku memang nggak menyadari ada Tuhan. Kalau saudaraku nggak menyadari itu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya tentu saudaraku nggak merasakan apa-apa. Tapi buat orang yang merasakan bahwa Tuhan dia sudah melakukan ini, harusnya nomor satu kita udah harus tahu. Supaya kita benar-benar bisa mendapatkan kepuasan itu dari Tuhan. Dan bagaimana caranya kita bisa menerima semua itu? Ternyata kita harus berseru. Jadi yang paling penting di sini saudaraku ya, menyadari akan kebaikan Tuhan. Lalu menyadari akan kebobrokan kita, kesalahan kita, masalah kita, lingkungan keadaan kita yang sebenar-benarnya. Tetapi mau mengakui, mau berseru, di situ Tuhan mau jawab. Makanya kalau saudaraku mau mendengar, saya percaya saudaraku ya, gak ada yang rugi. Kalau kita mau melakukan, tambah lagi gak ada yang rugi. Jadi tujuan Tuhan apa? Nih, jadi mempersembahkan. Kalau tadi ya semuanya kita harus tahu ya saudaraku ya. Kita ini justru dijawab ya. Justru kita ini ada susah supaya datang ingat Tuhan. Kita susah supaya kita datang sama Tuhan. Ya, kita menderita supaya kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mau itu. Kita semua memuji Tuhan. Kita semua bersyukur sama Tuhan. Dan kita bisa mengalami pertolongan, pekerjaan, perbuatan-perbuatan Tuhan dengan ajaib. Kenapa? Karena kita yang sungguh gak baik itu dibuatnya Tuhan jadi baik. Dituntunnya ke jalan yang lurus, dibawanya kita ke tempat yang terang, ya, dibawanya kita ke tempat yang benar-benar kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Makanya kalau saudaraku kita berdoa, Bapa kami itu di bumi seperti di surga. Jadi kalau saudaraku hidup mungkin hanya sekedar ya doa sembuh. Saudaraku sembuh itu bagian. Doa berkat itu bagian. Apa yang kita doakan kadang-kadang baru sebagian. Padahal Tuhan bisa menyelesaikan semuanya. Cuman mau gak saudaraku bertindak dengan terus berdoa. Ya, terus mau mengakui Tuhan. Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Seperti apapun saya. Baiklah kita harusnya menyadari. Baiklah kita harusnya mengakui. Bahwa ternyata kembali lagi mau gak mengakui Tuhan. Mau gak datang pada Tuhan. Mau gak berseru-seru kepada Tuhan. Karena gak ada alasan. Kok saudaraku sering mengatakan, saya lagi gak enak. Saya kan lagi bikin dosa. Saya lagi bandel. Saya lagi gak nurut. Saya lagi berontak nih. Bahkan banyaklah dengan bercanda-canda. Oh Tuhan begini. Tuhan begitu. Padahal saudaraku apa salahnya kalau kita manfaatin keadaan ini. Ya, siapa tahu Tuhan menerima kita. Siapa tahu Tuhan mau menganggap kita kembali. Dan sekalipun seperti apapun keadaan kita. Kita ingat Tuhan pasti jawab. Amin ya. Kita harus ingat pasti Tuhan selesaikan. Seperti apapun. Aku udah berdosa, aku udah berontak. Aku sudah gak taat, aku sudah kayak gini. Mau gak doa lagi? Mau gak berseru-seru lagi? Kalau masih mau, Tuhan mau lepaskan. Karena Tuhan punya tujuan. Supaya kita semua mengucap syukur. Supaya kita bersorak-sorai. Supaya kita juga mau mempersembahkan. Nah di sini lihat kembali situ. Seperti apa ya saudaraku selanjutnya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka bangkitlah angin badai dan meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka.
Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka bersuruhlah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Saudaraku, seperti apa hari ini kita, saudaraku? Seperti apa? Saudaraku, bisa dari awal kita lihat, masih dalam gelapkah, masih terbelenggu-kah? Seperti apa keadaan kita? Ya, keplesetkah? Ini bisa kita, saudaraku, lihat. Disiksa, diperlakukan gak baik. Bahkan juga mungkin dibuat seperti apapun itu. Tetapi ingat, ternyata kita ini dibuat tunduk karena apa? Karena Tuhan mau kita ingat Dia. Dan kita kembali lagi, saudaraku, lihat di sini. Kalau tadi mungkin di sekitar kita, bahkan sampai mati pun di sini Tuhan masih mau. Nah, di sini bicara celaka. Ini bicara di laut, saudaraku. Kalau di laut ini gimana kalau ada gelombang? Di laut ini gimana kalau ada angin badai? Saudaraku, itu betapa yang mengerikannya. Lalu orang bisa celaka, orang bisa tenggelam, orang bisa juga dimakan ikan. Tetapi di sini, balik lagi, saudaraku, ya, dimanapun saudaraku berada, di lautan, di daratan, di rumah, ya, di pekerjaan, dimanapun itu, ya, mau nggak, saudaraku, benar-benar berseru kepada Tuhan? Di sini tujuan Tuhan, hanya supaya kita mau bersyukur, saudaraku. Balik lagi, setiap jawaban doa supaya kita bersyukur. Nah, barangkali hari ini saudaraku sudah nggak bersyukur sama Tuhan, ya, udah nggak bersyukur. Jadi ya udah suka-suka sendiri. Ya kan? Kok dulu rajin pelayanan, kok dulu rajin ke gereja, kok dulu mungkin juga semuanya dilakukan dengan sukacita, sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Kenapa? Karena sudah lupa kalau itu perbuatan Tuhan. Sudah lupa semuanya itu karena kasih setia Tuhan. Banyak yang merasakan ini. Ya. Tapi tidak terasa sebenarnya. Harusnya, saudaraku, kita yang sudah punya kesaksian kan banyak ya. Mungkin lepas dari maut, lepas dari sakit, lepas dari kemiskinan, lepas dari cobaan-cobaan apapun juga. Lalu Tuhan udah menjawab. Saudaraku, ini kita harusnya sudah mengingat. Maksud saya sudah harus tahu ya. Bersyukur itu betapa penting. Karena Tuhan sudah menunjukkan semua itu. Udah pusing terhuyung-huyung kayak orang mabuk, namanya juga di laut. Kayak gimana kalau terombang ambing di laut, saudaraku ya. Keadaan mungkin sudah gak jelas, saudaraku ya. Bahkan mungkin juga pecah, bahkan hancur, bahkan macam-macam. Dan itu perbuatan Tuhan. Kenapa? Karena saya pun ngalamin, saudaraku, di mana-mana saya udah ngalamin. Ya, kalau saya ngalamin ya karena benar-benar Tuhan itulah semuanya itu. Yang baik mau Tuhan, yang menolong Tuhan. Manusia nggak ada, saudaraku, bisa dibilang nggak adanya di sini, ya nggak cukup untuk bisa menolong kita. Tapi Tuhan sudah menunjukkan di sini. Kembali lagi siapa yang hari ini, ya saudaraku, sudah tidak ingat lagi akan kebaikan Tuhan. Ya, dan kalau seandainya memang dengan apa yang kita lakukan itu ternyata akhirnya nanti menundukkan kita, diperhadapkan dengan masalah dan cobaan. Tetapi ingat, saudaraku, atas dasar apa kita menghadapi masalah? Karena berontak, karena nggak taat, atau karena nggak tahu diri, nggak tahu bersyukur? Ya, baiklah, saudaraku, kita kembali lagi sama Tuhan. Mau bersyukur. Ya, Tuhan luar biasa. Sudah menolong saya. Mungkin, kalau orang mungkin tadi, oh dulu saya gelap sekali. Oh dulu saya hancur. Oh dulu saya terikat. Oh dulu saya sakit. Oh dulu saya susah makan. Oh dulu saya seperti apa. Dan saudaraku, ingat semuanya itu. Ini benar-benar karena Tuhan. Untuk itu ingat. Tuhan punya tujuan. Supaya kita bersyukur. Supaya kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, memuji-muji Tuhan di sini ya, karena biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Ya.
Dibuatnya sungai-sungai. Di sini saudaraku ya, menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Di tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar. Dan mereka mendirikan kota-kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buah sebagai hasil. Diberkatilah mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka. Ditumpahkannya kehinaan atas orang-orang yang terkemuka, dibuatnya mereka menjadi mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba kayaknya. Banyaknya. Ya saudaraku, saya di sini, ya maksud saya gini, saudaraku, sampai di sini yang kita lihat saudaraku ya, seperti apa. Karena apa kita ini yang menghadapi masalah, ternyata kan sifat kita macam-macam saudaraku. Kelakuan kita macam-macam. Makanya manusia yang ada di bumi ini pada umumnya menderita. Ya. Pada umumnya menderita, kenapa? Karena memang ya macam-macam kelakuannya, karena kejahatannya, ya karena apapun itu, sehingga yang tadinya dibuatnya sebenarnya subur, nggak kekurangan, dibuatnya berlimpah-limpah jadi tandus, jadi kekurangan, jadi keadaan kitanya jadi susah. Kenapa? Karena memang ya itu tadi sudah kulihat. Karena apa saudaraku ya, kita lihat dibuatnya sungai-sungai. Jadi di sini yang tadinya Tuhan buat sungai-sungai, Tuhan buat semuanya itu, ya bahkan ya dibuat yang lapar tinggal di situ. Artinya apa? Orang-orang yang tadinya lapar tinggal di situ, dibuatnya Tuhan semuanya itu baik, dan ditaruhnya orang yang kekurangan, ditaruhnya orang yang lapar. Tetapi akhirnya nggak bisa juga ada di situ. Kenapa? Kita ngerasain ya saudaraku, yang kita semua mengalami. Ya, kita datang ke gereja kadang-kadang lagi susah ya, nggak bisa makan, nggak ada ongkos, ya kan? Tetapi apakah saudaraku tetap setia? Tetap mengucap syukur, ya kan? Oh, dulu nggak punya rumah, dulu nggak punya mobil, dulu nggak punya motor. Apa yang kita nggak punyai, dia udah kasih. Ya kalau kita lihat saudaraku, sebenarnya nggak usah bicara harta lah. Hidup kita aja. Karena harta kan nggak dibawa mati. Harta nggak akan dibawa ke surga, saudaraku. Jadi ini sebenarnya intinya Tuhan mau selamatin kita. Tuhan mau mengampuni kita. Seperti apapun kita. Tuhan mau menolong kita sedosa apapun. Seperti apapun, intinya Tuhan itu mau menolong kita. Intinya Tuhan mau mengasihi kita, mau menyelamatkan kita. Jadi nggak usah ada harta sekalipun. Kalau kita mengingat dosa kita yang banyak, mengingat kelakuan kita yang gak baik, lalu Tuhan mau menyelamatkan, lalu Tuhan mau mengampuni, lalu Tuhan mau menolong kita, dan seperti apapun kelakuan kita. Di sini sudah kuperhatikan, ya, karena apa? Ya, kalau dibilang diberkati sangat banyak, tetapi apa? Mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan, celaka, dan duka. Jadi inilah saudaraku ya, yang kita kadang-kadang gak sadar apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita alami. Kadang-kadang saudaraku gak menyadari. Pentingnya berseru-seru datang sama Tuhan itu kenapa? Karena kalau kita seperti apapun jahatnya, seperti apapun dosanya, tapi masih mau kembali, masih mau datang, masih mau berseru kepada Tuhan. Tuhan kita setia dan adil. Jadi setiap kita harusnya mengerti, ya, oleh karena penindasan, oleh karena belenggu, oleh karena apapun juga,
Bahkan mungkin karena perbuatan sendiri, karena memberontak, karena apapun saudaraku ya. Yang saudaraku alami hari ini. Yang saudaraku alami saat ini. Entah karena dosa kita. Entah karena memang karena kesalahan kita sendiri, perbuatan kita, atau apapun juga. Kalau kita sungguh saudaraku ya, di sini kita perhatikan terus ya. Karena di sini tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan. Dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita. Tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini. Dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Nah ini. Saudaraku, harusnya kalau saudaraku punya hikmat, memperhatikan semua ini. Ya, kalau saudaraku takut akan Tuhan, saudaraku memperhatikan semua ini. Mau mendengarkan suara Tuhan, saudaraku memperhatikan semuanya ini. Saudaraku menderita itu bukan karena siapa-siapa. Bukan Tuhan yang mengizinkan kalau kita tuh susah sebenarnya. Bukan Tuhan yang kasih. Dan benar kalau cobaan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan justru mau melepaskan kita. Ya, benar saudaraku ya. Jadi jangan sampai saudaraku salah arah. Salah berpikir, salah bertindak. Saudaraku susah. Itu Tuhan tundukkan supaya kita tobat. Kenapa kita kekurangan, menderita terus, susah terus. Tuhan mau kita tunduk saudaraku. Makanya kalau saudaraku udah susah. Saudaraku gak tunduk-tunduk, makin susah nanti. Tapi sekalipun nih, kita udah dosa, berontak, jahat. Tapi mau mengakui ketika ada masalah. Mau tunduk, mau bertobat ketika ada masalah. Di sini Tuhan mau kita seperti apapun. Kalau dibilang semerah kirmisi. Ya kan? Tuhan putihkan. Nah, kembali lagi saudaraku ya. Kalau kita ingat di sini. Siapa yang hari ini punya hikmat? Siapa yang berhikmat hari ini? Sehingga dia mau menyadari. Kok saudaraku takut Tuhan? Jadi hikmat di sini apa? Siapa yang takut Tuhan? Kok saudaraku takut Tuhan pasti ingat. Dan saudaraku gak berani lagi berbuat jahat. Gak berani lagi berbuat dosa. Gak berani lagi gak taat. Gak berani lagi lari-larian. Kabur-kaburan saudaraku, sepertinya ada penolong yang lain. Sepertinya ada tempat yang lain. Sepertinya akan ada keamanan yang lain. Enggak ada saudaraku. Tempat jawaban hanya Tuhan. Jadi kok saudaraku mungkin berpikir ya akan selesai sendiri. Ya, akan datang sendiri semua itu. Saudaraku, renungkan. Kalau dibilang ya, supaya siapa yang punya hikmat, supaya pegang semua ini dan memperhatikan kemurahan Tuhan. Yang harus diperhatikan apa? Kebaikan, kemurahan, keadilan Tuhan. Jadi saudaraku supaya kita semua memahami, menyadari, mengingat semua itu. Hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Jadi kalau saudaraku sudah mengerti, harusnya kita sungguh-sungguh. Kalau sudah mengerti harusnya kita gak mau lagi hidup seperti dulu. Gak mau lagi sesat hati. Gak mau lagi jahat. Kenapa? Itu semuanya yang membuat kita menderita, sengsara. Itu karena memang tidak menyadari ada kejahatan. Tidak menyadari ada perbuatan yang salah. Tapi orang yang mau datang sama Tuhan tentu akan tahu bahwa memang karena dosa kita menderita. Ya, kan ayat yang lain ya, kita dicobai oleh keinginan sendiri. Ya, kita menderita itu karena dosa kita. Kita susah itu karena dosa kita. Jadi mungkin kalau saudaraku merasa Bu Marta menghakimi saya, baca aja ini ayatnya. Seperti apa kita sekarang? Nah, kita sama-sama saudaraku ketika kita punya masalah. Kita hanya mau menyadari. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya bisa sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan jangan cuma di mulut saudaraku kadang-kadang gini. Iyalah ini kan gini-gini.
Tapi cuman seperti itu, jangan seperti itu. Saudaraku, merenungkan betul. Supaya menginsapi, menyadari, mengakui. Sehingga mau sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dan berseru-serunya itu, karena memang berdoanya itu nggak sekedar. Kalau dibilang berseru-seru, doanya itu nggak main-main. Doanya itu bukan angin-anginan. Doanya itu bukan asal-asalan. Atau kalau ingat saja. Atau kalau mau saja. Tetapi memang harus selalu berdoa. Jangan-jangan ini karena dosa saya. Kalau begitu, kita harus doa. Jangan-jangan ini karena perbuatan saya. Jangan-jangan karena ketidaktaatan saya. Nah, itu kan masih banyak, saudaraku ya. Kalau kita bicara kekurangan, masih banyak. Kalau kita bicara kesalahan, masih bisa aja, saudara. Kalau kita bicara, ya bisa dibilang keadaan-keadaan kita, walaupun udah ditebus, sudah dipindahkan. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang masih belum mengikuti perintah-perintah Tuhan, gak diikuti. Ya, masih banyak yang melanggar, masih banyak yang masih membuat hidupnya gak baik. Padahal harusnya yang sudah diubah, harusnya kita merawatnya dengan baik. Karena kita mensyukuri. Yang sudah ditebus harusnya benar-benar menjauhi hidup dari dosa. Menjauhi hidup dari yang gak baik. Menjauhi dari pikiran perasaan yang gak baik. Karena bersyukurnya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, inilah kalau dibilang nyanyian syukur karena ditebus. Karena seperti apapun kita, sebenarnya Tuhan sudah menebus kita. Tapi kalau hari ini kita menghadapi masalah, cobaan, marilah kita tunduk karena itu maksud Tuhan. Supaya kita tunduk. Supaya kita mengakui, menyadari bahwa sebenarnya Tuhanlah yang menyelesaikan semua. Tuhan yang mau menyembuhkan dikatakan di sini, saudara. Tuhan yang mengambil dari liang kubur, jurang maut. Tuhan yang mengangkat kita, saudara. Tuhan yang akan mematahkan palang-palang besi. Dan Tuhan yang akan melepaskan belenggu-belenggu itu. Untuk itu kita jangan berseru kepada orang. Berserulah kepada Tuhan. Ya, datang pada Tuhan, saudara. Dan kita bisa lihat di sini. Kalau kita benar-benar mau menghargai, mengingat pengorbanan Tuhan kita sampai selesai di atas kayu salib. Tentu kita tidak main-main lagi. Tapi kita mau sungguh-sungguh bahwa Tuhan sudah mengerjakan sampai selesai. Dan di sini kita lihat siapa yang takut akan Tuhan. Siapa yang punya hikmat harusnya berpegang pada semua ini. Ya, yang takut akan Tuhan harus berpegang dan memperhatikan ini semua. Perhatikan apa yang sudah kuhadapi hari ini. Masuk yang mana? Tergabung yang mana? Tetap judulnya. Mau gak tetap sama Tuhan? Mau gak berseru-seru sama Tuhan? Mau bagian manapun masalah saudara, teruslah berdoa. Ya, jadi kalau saudaraku benar-benar mengikuti perintah ajaran Tuhan, saya percaya orang-orang yang seperti apapun itu masih bisa diselamatkan. Kalau benar-benar menginsap, saya percaya Tuhan masih mau memberi kita jawaban. Jadi siapa yang hari ini sungguh mengingat kebaikan Tuhan, sungguh mengingat kemurahan Tuhan, ya, perjuangan Tuhan untuk kita. Jadi kalau saudaraku sungguh-sungguh, saya percaya saudaraku ya, kita semuanya pernah berbuat dosa. Dan kita juga mengalami masalah yang gak jauh beda. Tetapi yang pasti semua punya masalah. Untuk itu mari kita semua bertekun. Mari kita semua selalu terus datang pada Tuhan. Terus mau berseru-seru. Terus mau mengakui bahwa Tuhan kita sanggup. Tuhan kita bisa. Dan takutkah saudaraku hari ini kepada Tuhan? Takutkah saudaraku? Tundukkah kepada Tuhan? Kalau saudaraku sungguh saya percaya. Dan mau datang pada Tuhan saya percaya. Bahkan mau berseru-seru pada Tuhan saya percaya. Ini sudah ada firman-Nya. Untuk itu siapa yang hari ini mengakui semua itu hanya datang dari Tuhan. Pertolongan datang dari Tuhan.
jawaban dari Tuhan. Marilah saudaraku, sama-sama kita menundukkan diri kita. Sama-sama kita menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya ada jawaban. Sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Pastinya. Karena kan gak semua sakit. Ya kan? Gak semua kelaparan. Gak semua kecelakaan. Gak semuanya menghadapi masalah itu yang sama saudaraku. Tetapi yang paling penting, marilah kita mengingat kemurahan Tuhan. Kita pegang firman-Nya, kita ingat perintah-perintahnya, dan kita menyadarinya bahwa hanya Tuhan yang menjawab. Lalu kita seharusnya benar-benar berseru kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Gak ada tempat yang lain. Ya, inilah saudaraku ya, firman hari ini. Supaya saudaraku mengingat segala kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena dialah yang mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Dan inilah firman hari ini. Karena itu kita semuanya pasti bisa keluar. Kita semua pasti bisa lepas. Kenapa? Karena Tuhan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Dan setiap kita yang mau mengakui, mau menyadari, mempercayai dan berseru kepada Dia. Saya percaya Tuhan yang melepaskan kita dari semua keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita satukan hati kita. Kita sungguh-sungguh datang sama Dia. Dan kita menyadarinya untuk firman hari ini. Supaya kita semua mendapatkan kelepasannya. Bapak, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami Bapak. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mengingatnya. Siapakah kami ini sehingga Engkau menebusnya. Bahkan Engkau berkorban bagi kami. Sampai kami tidak Engkau biarkan mati binasa. Sampai kami Engkau tidak biarkan tergeletak. Sampai kami Engkau tidak biarkan sampai terjatuh Tuhan. Karena Engkau yang mau menopang, menuntun kami, melepaskan kami, menjawab kami, menolong kami. Untuk itu Tuhan, buat kami yang mendengarkan hari ini firman ini supaya sadar. Buat yang mendengarkan firman hari ini supaya berpegang pada perintah-perintah. Supaya sungguh-sungguh mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan biarlah termeterai sungguh pengenalan-pengenalan akan Kau Tuhan. Firman-firman yang kami dengar, firman-firman yang kami dapat, yang membuat kami kenal akan Kau, yang membuat kami dekat kepadamu Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mengikuti dengan benar. Untuk itu Roh Kudus bekerja di hati kami semua, supaya kami tidak beban dekil, supaya kami tidak sombong angkuh, tapi mau tunduk kepadamu, mau datang kepadamu, mau berseru-seru kepadamu Tuhan, dan mau mengikuti perintahmu. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sempurnakanlah firman-Mu dan genapilah di dalam kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kau memberkati umat-Mu. Memberkati jemaat-Mu Tuhan. Untuk lebih lagi datang kepadamu. Dan berkatilah apapun yang mereka kerjakan. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terimalah semua Bapa. Kiranya kami. Supaya kami juga mendapatkan belas kasih. Kemurahan pengampunan-Mu Tuhan. Sehingga kami hari ini semua mendapatkan kelepasan yang daripadamu. Sehingga kami mendapatkan hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan, kami mau naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Dan biarlah diberkatinya saudaraku. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Kristus, pertolongan, perlindungan oleh karena Roh Kudus-Nya yang mengurapi kita semua. Mulai hari ini sampai merantau Tuhan Yesus datang 2 kali. Menjemput dan percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah-ibadah kita yang akan datang. Salam Tuhan Yesus memberkati.